Jumpa lagi juga di Ibu TV. Ya, di sebelah saya ada sebuah casing yang kecil. Kalian tidak melihat bahwa ini casing kecil? Percaya atau nggak percaya, ini adalah sebuah casing untuk board mini ITX yang boardnya itu kecil sekali. Kenapa dia bisa kelihatan agak tinggi? Sebetulnya untuk kemampuannya ini adalah sebuah casing yang kecil sekali. Kenapa? Yuk kita cek bareng-bareng. Oke, yang di sebelah saya ini adalah casing Dark Flash DLH21. Sebuah casing dengan desain yang unik banget. Ini terbaru khusus untuk PC mini ITX dari Dark Flash. Nah, DLH21 diperkenalkan Dark Flash bulan Februari 2021. Masih baru banget. Konsep dasar dari casing ini adalah simple dan elegan, tapi memiliki desain yang unik. Kalau dilihat dari luar, kesan unik memang bisa dirasakan ya. Kelihatan banget ya ini ya. Karena tidak seperti casing biasanya, di mana kita akan dengan mudah mendapati sejumlah konektor di bagian belakang casing. Di DLH ini justru menyembunyikan konektor-konektor tersebut. Jadi clean look banget ya. Nah, selain konektor di area front panel di sisi atas casing, front tapi di atas gitu ya. Konektor-konektor lainnya termasuk yang back panel motherboard, konektor dari graphics card dan konektor AC dari PSU, semuanya disembunyikan di dalam casing. Hal ini membuat casing Dark Flash DLH21 ini memang terlihat simple banget. Lalu kenapa pakai board mini ITX? Sabar, kita lihat spesifikasinya dulu ya. Untuk dimensinya adalah 238,8 x 175 x 412 mm. Ketebalan bahannya adalah 0,8 mm. Dukungan motherboardnya adalah mini ITX, nggak bisa lebih besar ya. Dukungan PSU-nya adalah SFX atau SFX yang large ya. Kemudian expansion slotnya ada 2 slot. Mounting untuk storage 3,5 inci ada 1 dan untuk storage 2,5 inci ada 2. Maksimum graphics card length-nya atau panjangnya adalah 320 mm. Nah, ini dia. Panjang sekali graphics card yang bisa masuk ke dalam sini. Kemudian maksimum CPU heatsink tingginya adalah 134 mm. Dukungan fan-nya di atas ada 1 x 92 mm. Ini lumayan gede ya. Lalu di samping ada 2 x 120 mm. Dukungan radiatornya, iya, radiator masuk sini ya, 120 mm sampai yang 240 mm. Untuk opsi warnanya ada hitam, ada putih, ada neon mint, dan ada yang di sebelah saya ini, pink. Saya harus hati-hati nih, bisa-bisa ini casing nggak dipulangin sama Alfa nih. Oke. Kalau dilihat dari spesifikasi yang disebutkan oleh Dark Flash, terlihat bahwa casing ini memiliki dimensi yang terbilang cukup ringkas. Memang bukan yang paling ringkas untuk PC berbasis motherboard mini ITX, tapi ringkas kalau dilihat bahwa footprintnya itu hanya 175 x 238 mm atau 17,5 x 24 cm aja. Kecil footprint bawahnya ini, kecil ya. Selepas dari ukuran yang masih terbilang ringkas, casing DLH21 ini disiapkan untuk menampung graphics card dan sistem pendingin berukuran yang besar ya. Itu sebabnya kelihatannya tinggi ya. Bahkan bisa pakai water cooling radiator yang 240 mm tadi. Nah, walaupun sepintas penampilan luar casing ini terlihat mirip, setidaknya di 3 sisi itu mirip banget ya. Ada cara yang cukup mudah untuk mengetahui dengan cepat mana sisi depan casing ini. Caranya adalah dengan lihat sisi front panel di sisi atas casing. Sisi yang konektornya itu paling dekat, nah itu dia depannya ya. Tentu saja kalian juga bisa cari sih ya, kabel belakangnya di mana ya. Di sisi depan casing ini hanya terlihat logo Dark Flash di area kiri atas, sementara untuk sisi kiri dan kanan bisa dikatakan relatif kosong. Sementara di sisi belakang ada area yang ditutup dengan rubber grommet di daerah atas ya. Sebagai catatan, sisi depan, kanan, kiri, dan belakang dari casing ini dilengkapi dengan lubang-lubang dengan gaya mesh yang ditujukan untuk membantu pendinginan dari PC ini tentunya. Lalu di mana letak konektor-konektor yang umum kita jumpai di bagian belakang casing pada umumnya? Ternyata disembunyikan di bawah penutup sisi atas casing. Sisi atas casing ini mudah dilepas dengan menggunakan fast detach design. Ya namanya aja fast detach design, gampang dilepas ya, atau cepat gampang dilepas ya. Dengan manfaatkan magnet pula di sini ya. Saat sisi atas dilepas baru terlihat ada konektor back panel dari motherboard, konektor dari graphics card serta colokan untuk power di sini. Nah, kabel-kabel bisa menjangkau area yang tertutup ini melalui rubber grommet yang ada di sisi belakang casing. Hal ini yang membuat kita dapat merapikan kabel yang masuk ke casing dengan mudah.
Melihat back panel motherboard diakses dari sisi atas casing, kita bisa menyimpulkan dong ya bahwa posisi pemasangan komponen dalam casing ini tentunya berbeda dari casing secara umum. Nah, masih dari sisi atas yang ada di balik penutup, di area ini terdapat 8 buah thumb screw yang jadi pengunci untuk 4 panel penutup casing, yaitu untuk sisi depan, kanan, belakang, dan kiri. Setelah panel penutup sisi depan, kanan, belakang, dan kiri casing dilepas, kita bisa mendapatkan gambaran mengenai posisi pemasangan komponen di dalam casing ini. Tray motherboard atau dudukan motherboard di casing ada di balik penutup sisi kanan casing. Motherboard dipasang dengan bagian back panel menghadap ke atas tentunya. Graphics card terpasang langsung ke motherboard tanpa menggunakan riser, sehingga ketika dipasang, sisi depan graphics card akan mengarah ke sisi depan casing. Lalu power supply yang SFX itu ya bisa dipasang di area khusus yang sudah disiapkan di bawah tray motherboard. Di dinding area PSU terdapat area yang bisa digunakan untuk memasang 2 buah storage 2,5 inci. Harusnya ini diisi pakai SSD tentunya ya. Nah, di balik penutup sisi kanan casing terdapat frame yang digunakan sebagai tempat untuk memasang kipas 120 mm atau radiator 120 atau 240 mm. Bila dibutuhkan, hard disk 3,5 inci juga bisa dipasang ke frame ini, mengorbankan tempat untuk satu kipas 120 mm tentunya. Satu kipas 92 mm juga bisa dipasang ke balik sisi atas casing ini. Oh ya, ada dust filter di balik masing-masing panel penutup casing ya, supaya debu nggak gampang masuk ke dalam. Beralih ke area front panel casing, di area ini terdapat 2 port USB 3.0, ada 1 port USB 3.0 Type-C, ada 1 headphone jack, ada 1 tombol power, dan ada 1 tombol pengaturan RGB LED. Ada tombol pengaturan RGB LED, berarti RGB LED di casing ini ada dong, tapi di sebelah mana? Dari tadi nggak terlalu kelihatan gitu ya. Ternyata RGB LED-nya itu dipasang di sekeliling bagian yang bisa dikatakan kakinya dari si DLH21 ini, di bagian bawah casing. Nah, kurang lebih seperti itu ya casing Dark Flash DLH21 dari sisi desain. Untuk bisa merasakan seperti apa proses perakitan PC ke dalam casing yang unik ini, kami akan mencoba melakukan perakitan sistem. Di sini kami menggunakan motherboard Mini ITX MSI B550i Gaming Edge Wi-Fi. Lalu kita pakai prosesor AMD Ryzen 5800X. Untuk graphics card, kita pakai MSI GeForce GTX 1650. Ya, buat iseng-iseng kita juga pakai varian graphics card yang lain yang lebih besar, yaitu RTX 3070 FE. Lalu untuk SSD kita pasang SSD Transcend, untuk SSD M.2 dan SATA. Untuk power supply SFX, ya untuk water cooling kita pakai AIO Water Cooling Dark Flash Twister DX240 pink tentunya ya. Sesuai dengan kode produknya, inilah water cooling dengan radiator 240 mm dilengkapi dengan 2 kipas 120 mm RGB yang bisa berputar 800 sampai 1800 RPM. Water blocknya memiliki ukuran 75x75x53 mm dengan pompa 2400 RPM. Sisi atas water block dilengkapi juga dengan RGB LED. Nah, ini juga kompatibel dengan berbagai macam soket Intel dan AMD seperti LGA 11.5 sekian, LGA 1200, LGA 2066 dan AMD i4 yang berarti kompatibel dengan beragam soket AMD sebelumnya juga ya. Water cooling ini akan kita pakai untuk membuktikan bahwa Dark Flash DLH21 bisa menampung radiator hingga 240 mm. Dan warna pink dari water cooling ini memang terlihat senada dengan casing DLH21 berwarna pink yang kami gunakan. Jadi kami ya pakai yang pink aja biar cocok ya, matching gitu. Nah, untuk perakitan sistem memang kami tidak akan menjelaskan tahap demi tahap secara super detail ya, tapi lebih ke gambaran bagaimana merakit sistem ke dalam Dark Flash DLH21 ini. Pertama-tama, buka penutup atas dan semua penutup samping casing. Agar lebih mudah mengakses sisi dalam casing, lepas juga bracket untuk radiator kipas harddisk yang ada di balik penutup sisi kanan casing. Posisikan motherboard dalam kondisi CPU dan RAM sudah terpasang ke posisi di dalam casing, kemudian kencangkan dengan baut. Setelah motherboard terpasang dalam casing, pasang kabel dari fan bawaan casing ke konektor yang tepat di motherboardnya. Setelah itu, pasang kabel-kabel dari front panel casing ke motherboard. Nah, di sini kita harus milih ya. Kan ada tombol tadi ya buat nyeting RGB LED. Kita sebetulnya bisa pakai itu juga untuk tombol reset, tapi kita harus pilih mau yang mana karena cuma ada satu tombol untuk itu. Berikutnya, pasang storage 2,5 inci dan 3,5 inci bila dibutuhkan. Jangan lupa untuk masang kabel SATA ke motherboard dan menghubungkannya ke storage 2,5 inci atau 3,5 inci. Sedikit catatan, desain di sisi dalam casing ini membuat konektor SATA yang menghadap ke samping di motherboard akan sedikit sulit diakses. Jadi saran kami pilih motherboard dengan konektor yang mengarah ke atas.
Setelah storage 2,5 atau 3,5 inci beserta kabel satu yang terpasang, pasanglah PSU ke tempatnya. Bila dirasa diperlukan, arahkan kabel PSU ke lubang kabel manajemen yang tersedia. Pasang kabel-kabel dari PSU ke motherboard dan storage. Serta jangan lupa ke konektor SATA milik sistem RGB LED dari casing ini. Bila dibutuhkan, posisikan juga kabel untuk graphics card dan water cooling ke tempat yang seharusnya. Ini akan membantu dalam tahap-tahap perakitan berikutnya. Nah, berikutnya pasang pendingin CPU ke posisinya. Untuk heatsink, selama heatsink yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan tinggi maksimal, harusnya tidak akan ada masalah. Sementara untuk water cooling, ini yang kami gunakan, pertama pasang dulu water block ke tempat yang seharusnya. Perhatikan arah selang dari water block ya. Sebisa mungkin atur agar tidak mengganggu posisi pemasangan komponen lain. Kemudian, setelah water block terpasang, atur kabel-kabel dari water cooling jika dibutuhkan. Nah, setelah posisinya disesuaikan, kita bisa mulai memasang kabel-kabel dari water cooling ke konektor-konektornya. Nah, cara pemasangan ini tentunya akan sedikit berbeda-beda tergantung pada sistem water cooling yang kalian gunakan. Oke, setelah itu pasang bracket ke radiator sistem water cooling. Kami menyarankan agar tidak memasang dan mengencangkan semua baut di tahap ini karena mungkin saja kita masih butuh menyesuaikan posisi radiator di bracket. Setelah radiator terpasang ke bracket, pasang bracket ke tempatnya di casing. Cek agar selang dari radiator ke water block dan sebaliknya berada di dalam posisi yang pas dan tidak tertekuk. Bila dibutuhkan, atur posisi dari radiator, baru kencangkan semua baut-bautnya. Ya, jangan lupa bila ada kabel yang belum terpasang untuk sistem water cooling, pasang kabel-kabel tersebut. Jangan sampai ada yang kelewatan, ntar pompanya nggak jalan. Nah, kemudian berikutnya pasang graphics card ke posisinya di casing. Jangan lupa untuk memasang kabel power untuk graphics cardnya jika dibutuhkan. Setelah semua terpasang dengan benar, kita baru bisa menutup casing mulai dari keempat panel penutup samping casing. Sebelum menutup panel penutup yang di atas ya, masukkan kabel-kabel dari luar casing melalui lubang yang tertutup oleh si rubber grommet ini ya. Kemudian pasang ke konektor yang sesuai. Terakhir, tutup penutup atas casing. Nah, tadi kita ada RTX 3070. Oke, sekarang kita buktikan bahwa RTX 3070-nya bisa benar-benar dipasang ke sini. Karena tadi kan limitnya 320 mm. Ini masih belum nyampe 320 mm ya. Nah, kan bisa dipasangkan ya? Bisa dong. Oke, sudah terpasang semuanya. Sekarang mari kita uji. Ya, karena biasanya sistem yang kecil ini suka meragukan, bisa nggak panasnya dibuang dari dalam sistem. Apalagi tadi bisa gede-gede graphics card-nya, prosesor juga bisa yang kenceng gitu ya, pakai water cooling di situ, apakah membantu? Oke, mari kita lihat. Oke, pertama-tama kita tes dulu CPU-nya, suhunya bisa setinggi apa kalau kita bebani dengan Cinebench R15. Tentunya ini beban yang agak sedikit nggak masuk di akal, tapi kita mau lihat aja. Nah, sebelumnya kita udah tes dalam kondisi terbuka seperti apa, dan suhu yang kita peroleh ternyata sama. Suhu tertingginya adalah 90,3 derajat Celcius. Suhu tersebut tetap bisa dipertahankan tanpa gejala throttle sama sekali dan tanpa ada masalah sama sekali. Kemudian kita tes suhu graphics cardnya dengan Trimark Firestrike Stress Test. Untuk GeForce GTX 1650 suhu tertingginya adalah 60 derajat Celcius. Sementara itu RTX 3070 kami suhu tertingginya hanya 77 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita tes dia buat gaming. Pakai apa ya? Enaknya Cyberpunk 2077 karena ini salah satu yang panas banget sebetulnya ya. Oke, kalau kita pakai GeForce GTX 1650, suhu prosesornya itu di kisaran 69 sampai 72 derajat Celcius. Masih lumayan aman untuk prosesor yang sangar ini. Untuk GPU-nya di kisaran 57 sampai 62 derajat Celcius. Kalau kita pasang RTX 3070, CPU-nya akan berada di sekitar 73 sampai 76 derajat Celcius. Sementara GPU-nya yang besar itu di 70 sampai 74 derajat Celcius. Jadi untuk real world gaming ini nggak ada masalah sama sekali ya. Harga dari casing yang unik dan minimalis ini ada di kisaran 1,3 juta rupiah. Tentunya ini adalah harga yang masih wajar mengingat keren banget sih emang ini. Yang satu ini emang keren banget ya. Karena kecil tapi bisa diisi dengan banyak komponen yang besar-besar ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah casing ini hanya mendukung power supply SFX atau SFX large saja. Untungnya Indonesia udah tersedia kok. Cukup mudah mencarinya. Lalu opsi heatsink memang agak terbatas, tapi bukan berarti tidak mudah dicari yang pas untuk casing ini. Lagi pula, dia bisa dipasangkan dengan radiator. Kemudian hanya ada satu tempat untuk storage 3,5 inci, dan itu harus di-share dengan salah satu kipas 120 mm. Kalau kita pakai radiator yang besar, yang 240 mm, praktis kita tidak pakai hard disk yang 3,5 inci. Yang personally menurut saya nggak masalah, pakai SSD aja.
Nah, hal yang kami sukai adalah casing Mini ITX ini menawarkan desain yang unik dan minimalis. Desainnya membuat kita cukup mudah merapikan kabel yang menempel ke casing. Perakitan masih terbilang mudah ya, walaupun memang agak sedikit tricky di awal, tapi sebetulnya masih mudah. Masih bisa menampung water cooling dengan radiator yang besar pula di sini, dan bisa nampung graphics card yang besar juga. Jadi pada dasarnya casing Darkflash DLH21 ini bisa jadi opsi yang sangat menarik sekali. Mengingat penampilannya yang minimalistik ini sangat cakep banget kalau mau taruh di atas meja ya. Warna yang lain misalnya warna hitam, wah itu mungkin bakalan sangar banget ya kalau di atas meja ya. Atau mau warna putih itu juga jadi keren. Pink, ya kalau kalian punya komponen lain yang pink ini akan cocok banget ya. Ada kan komponen-komponen keyboard, mouse pink segala macam itu juga ada. Intinya desain yang minimalis ini tidak membuatnya tidak bisa sangar karena dia bisa diisi dengan komponen-komponen yang sangar dan ukurannya pun bisa besar-besar walaupun dia tetap tidak memakan ruang yang besar. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.